Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kematian TKI. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Cindy terduduk di sudut bar, lelah dengan keadaan yang mencengangkan, dan taman musik keras tidak kunjung menghasilkan lebih baik, malah memperumit pikiran yang tidak kunjung menemui jawaban. Di sini tampaknya, kata seorang perempuan berawakan tinggi. Aku sudah bilang, pasti dia yang membawanya. Kenapa tidak ada yang mau mendengarkan aku? Tanya Cindy frustasi. Disesapnya lagi rokok yang tinggal setengah batang sebelum dicecahkan ke asbak. Kamu pasti kurang tidur. Wajahmu, pikiranmu pun kalah berantakan. Kata perempuan itu, mengambil minuman yang ada dalam genggaman Cindy. Jelas aku tidak bisa tidur. Setiap malam bagian dari tubuhnya selalu datang. Pasti sesuatu terjadi. Kata Cindy setengah parau. Dia pasti kenapa-kenapa, Sa. Aku kenal benar Adrian itu siapa. Kata Cindy mulai menangis. Lalu, masuk ke rumah bule itu. Mau cari Adriana. Kalau bule itu seperti yang ada di kepalamu, kamu bahaya jika berhadapan dengannya. Kata Lisa dengan kesal. Dia kesini bareng aku. Kalau dia hilang, terus aku pulang kampung, mau ngomong apa aku pada ibu bapaknya? Kata Cindy kesal. Kalaupun ada apa-apa sama dia, kita tidak akan bisa bantu banyak. Kita TKI ilegal. Lapor polisi berarti bunuh diri dan membunuh kawanmu juga, kata Lisa. Aku nginep di tempatmu. Aku tidak akan bisa tidur sendiri malam ini. Total 3 hari aku tidak bisa tidur, kata Cindy memohon. Yang diinginkannya hanyalah malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak. Oke, kata Lisa menyetujui. Malam itu juga, Cindy mengikuti Lisa untuk pergi ke tempatnya. Tempat tinggalnya mewah untuk ukuran seorang TKI ilegal. Sebelumnya Lisa hanya bekerja di suatu rumah, merawat nenek yang sudah hampir mati. Namun nasib baik berpihak padanya. Tidak lama setelah dia kerja, dia bertemu lelaki asing di bar, berkenalan dan akhirnya berkencan. Semenjak itu dia tidak lagi bekerja menjaga nenek tua itu. Sebaliknya dia lebih memilih menjadi simpanan laki-laki bule, sembari memberangkatkan TKI ilegal lainnya. Tergiur dengan nasib Mbak Lisa, Adriana ingin mengikuti jejak itu, namun tidak semulus Lisa. Seringkali Adriana mendapatkan perlakuan tidak baik. Cindy sendiri sering melihat memar di tangan, punggung, mulut, dan masih banyak lagi. Dan yang paling parah saat Adriana hamil. Waktu itu hujan deras. Dia datang dan menceritakan ingin lapor ke polisi. Saat itu Adriana sangat kalut dan ingin segera mendapatkan kejelasan. Namun setelah menceritakan itulah, Adriana tidak terlihat lagi. Tepatnya sudah seminggu. Kamu tidur di sini ya, aku masih mau keluar menemani Max, kata Lisa setelah membukakan pintu. Jangan lama-lama, kata Cindy dengan resah. Cindy duduk di depan TV. Saat sesuatu seperti suara kersek digesek, terdengar mengganggu dari arah dapur. Dengan enggan Cindy menuju arah dapur. Dilihatnya tidak ada satupun kresek di tempat itu. Namun pandangannya beralih ke arah tempat sampah, yang di dalamnya banyak gumpalan rambut. Cindy, lihat anakku,
kata suara dari balik punggung Cindy. Suara itu sangat pelan, namun terdengar sangat jelas. Lalu sesuatu yang basah dan lengket mengalir melewati kaki Cindy. Pekik Cindy tertahan, melihat banyak darah mengalir dari bawah kakinya. Lalu sosok bayi merangkak melewati kakinya. Anakku, anak yang ingin kalian musnahkan. Kau jahat, kalian semua jahat, kata sosok di belakang Cindy, seperti tengah menangis. Cindy tidak bisa berkutik, tidak bisa berkata-kata. Melihat bayi itu terus merangkak memutari kakinya, membuat jantung Cindy seperti tidak berada pada tempatnya. Namun lebih mengerikan lagi, saat Cindy melihat sepasang tangan mengambil bayi itu dari sela-sela kakinya. Sepasang tangan yang seperti sudah dipotong, membuat Cindy membelalakan matanya. Nafas Cindy memburu, keringat dingin mulai membasahi dahinya, saat sosok di belakangnya tertawa nyaring. Kasian ya, kasian aku, jauh-jauh ke sini untuk mengadu nasib, namun malah menjadi seperti ini, kata sosok di balik punggung Cindy. Dak, dak, dak. Belum selesai Cindy menarik nafas, seperti ada sesuatu menendang-nendang dari dalam kulkas. Semakin dibiarkan, suara itu semakin keras, semakin membuat jantung Cindy semakin tidak karuan. Dengan tangan bergetar, Cindy membuka kulkas itu. Saat kulkas dibuka, ada sesuatu yang menggelinding dan berhenti pada sela-sela kakinya. Teriak Cindy saat yang terjatuh dari kulkas itu adalah sebuah kepala. Kepala itu tengah melotot ke arahnya dengan mulut yang menyeringai bersimbah darah. Hahaha, tawa kepala itu sembari menatapnya. Sin, kenapa sih? Tanya Lisa dengan panik. Nafas Cindy masih memburu saat Lisa berhasil membangunkan Cindy dari mimpi buruknya. Kenapa? Tanya Lisa dengan kesal. Adriana datang lagi, kata Cindy terisak. Bra! Shh! Instruksi Lisa sembari menggelengkan kepalanya. Ikut terkejut dengan pintu yang terbanting keras. Semakin dipikirkan, semakin dia akan datang. Dia datang dari sini, kata Lisa sembari menunjukkan kepala Cindy. Mengartikan jika Adriana datang melalui pikirannya. Jangan bilang kamu. Shh, kata Lisa sembari melototkan matanya. Cindy paham, tidak dilanjutkan lagi pertanyaan yang hendak dia utarakan. Hari ini Cindy terjaga. Lisa pun sama. Dua-duanya saling menghabiskan malam dengan hening. Hingga saat matahari mulai muncul, Lisa mengatakan sesuatu. Aku pun memimpikan dia. Cindy menatap Lisa dengan tatapan ingin tahu. Aku pun 3 hari ini tidak bisa tidur, sama sepertimu. Namun sekali lagi, kita tidak bisa berbuat banyak. Jika polisi tahu kita TKI ilegal, bagus kalau hanya dipulangkan. Tapi kalau sampai dipenjara di tanah orang rumah mau makan apa? Kita tulang punggung keluarga. Sebaiknya itu yang selalu kita ingat, kata Lisa. Cindy mengerti. Memang susah di polisi ini. Namun jika terus-terusan Adriana datang dengan segala kengeriannya di setiap malam dan baru bisa tidur saat pagi tiba, dirinya akan bertahan beberapa lama. Tanya Cindy dalam hati sebelum akhirnya mencoba tidur saat cahaya matahari menembus jendela. Disusul Lisa yang ikut merebahkan diri. Cindy, tolong aku. Adriana berjalan terseok-seok melewati sebuah lorong. Lorong yang sangat panjang dan seperti tidak berujung. Dengan banyak cabang. Seseorang dengan masker dan juga jaket berwarna hitam mengikutinya dari belakang. Orang itu berjalan pelan. Padahal jika mau berlari sedikit, pasti Adriana akan tertangkap. Namun bukannya mengejar. Orang itu seperti menikmati kesakitan Adriana. Adriana tampak lesu.
dengan darah yang terus mengalir dari sela-sela kakinya. Sampai saat Adriana di ujung lorong, Adriana merintih perutnya kesakitan. Badannya lemas, namun dalam hatinya, dia tidak ingin mati. Ah! Orang itu menarik rambut Adriana dengan kasar, menyeretnya ke sebuah ruangan berbau anyir. Lalu diikatnya tangan dan kaki Adriana pada sebuah tempat tidur. Tempat tidur yang sama persis dengan tempat tidur di rumah sakit. Setelah semua terikat, sinar terang menyilaukan mata Adriana, dan sebilah pisau mulai menyayat perutnya, sedikit demi sedikit. Dirasakannya kesakitan yang teramat sangat. Bau anyir yang sedari tadi ia hirup, kalah dengan bau anyir darahnya sendiri. Ah, tolong jangan sakiti aku, kata Adriana tidak sanggup saat pisau itu mulai membelah badannya. Sayup-sayup rasa sakit yang teramat sangat itu hilang bebarengan dengan bayangan yang semakin gelap. Akan aku balas, kata Adriana dengan lemas, sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Namun bukannya berhenti, orang itu semakin lihai memainkan pisaunya. Badan Adriana habis tersayat. Setelah mengambil sesuatu dari badan Adriana, orang itu mulai mengambil pisau yang lebih besar. Dipotongnya bagian kaki, bagian tangan, bagian perut, sampai pada saat orang itu menarik kepala Adriana. Temukan orangnya, kata Adriana melotot. Cindy memegang kepalanya dengan wajah yang sangat frustasi. Aku beneran bisa gila, kata Cindy dengan keras. Ditatapnya Lisa yang tengah tertidur pulas. Jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Total hanya 3 jam Cindy tertidur. Itu pun dipotong dengan mimpi buruk. Jelas sekali kengerian tadi. Dan jelas pula Adriana ingin ditemukan. Namun clue yang Cindy dapatkan sangat minim. Kalau memang benar mimpi tadi adalah petunjuk, sebuah lorong itu sendiri ada di mana. Pikiran itu bergumul, membuat Cindy terdiam sesaat. Setelah berdiam cukup lama, Lisa ke dapur untuk membuat sarapan, diikuti Cindy yang tidak mau sendirian. Bagaimana kontrak kerja kamu? Bukannya sudah selesai? Tanya Lisa. Sudah seminggu yang lalu selesai, jawab Cindy sembari mengambil segelas air putih. Baguslah. Aku dengar dari Max kalau Andre butuh seorang perawat untuk ibunya. Kalau kamu mau menyelidiki, kamu bisa aku masukkan ke sana, kata Lisa. Apa kamu yakin itu tidak akan berbahaya buatku? Kamu sendiri tahu, dia mantannya Adriana, kata Cindy dengan dingin. Bukannya bahaya kalau dia mencelakaimu. Dengan hilangnya Adriana saja sudah membuat semua berprasangka padanya. Lagian kalau dia membunuh Adriana, alasannya ada pada bayinya. Tapi dia butuh alasan jika ingin membunuhmu. Selama kamu tidak terlihat mencurigakan, dia akan biasa saja, Lisa mengatakan, tanpa melihat Cindy yang sedari tadi menatap ke arahnya. Itu kalau kamu mau, kalau tidak juga tidak masalah, kata Lisa. Aku mau, kata Cindy sambil meneguk air yang ada di genggamannya. Bagaimanapun juga, kalau tidak dicari tahu, Cindy pun bisa gila dengan segala mimpi buruk yang tidak kunjung habis. Sesuai yang dijanjikan 3 hari setelahnya, Cindy dipertemukan oleh Andre. Badannya tinggi dan rambut pirang dan mata biru yang dibingkai dengan kacamata. Sungguh tidak ada yang aneh dari dirinya. Terlihat sangat ramah dari luar, dengan senyum yang selalu mengembang dari bibirnya. Setelah perkenalan singkat, Cindy dibawa ke sebuah rumah yang sangat besar. Pantas Adriana sampai melepas pengerjaannya dan berkeinginan untuk menjadi seperti Lisa. Mengingat merekrut TKI ilegal pun membutuhkan modal yang besar. Namun saat sibuk mengamati rumah yang ada di depannya, ada seorang perempuan dari jendela lantai 2, tengah melambaikan tangan padanya. Badannya tinggi, dengan rambut lurus,
dibiarkan tergerai, menyunggingkan senyum samar. "Adriana," batin Cindy. "Mari masuk," kata Andre memegang bahuku. Sebelum Cindy masuk, Cindy kembali memandang jendela. Namun Adriana sudah tidak ada. Sebenarnya Cindy sendiri sangat merindukan Adriana. Terlebih saat dirinya menampakkan wujud yang baik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Cindy dibawa ke sebuah rumah yang sangat luas. Seorang nenek di kursi roda menyambutnya dengan tatapan sayu. "Nek," sapa Cindy dengan hangat. "Beliau yang akan kamu urus," kata Andre menjelaskan. Sedang Cindy mengangguk paham. Cindy diantar ke sebuah kamar, yang membuat Cindy sedikit terkejut. Banyak sekali foto Adriana di sana. Cindy menebak kamar ini adalah kamar Adriana sebelumnya. Dan benar saja, saat Cindy menatap keluar jendela, sosok Adriana tadi melihat dirinya dari jendela ini. "Maaf, apa bisa saya tukar kamar?" tanya Cindy sebisa mungkin. "Kenapa?" tanya Andre mengernyitkan dahinya. "Tidak, hanya saja kamar ini terlalu luas untuk ukuran perawat sepertiku," jawab Cindy mencari alasan selogis mungkin. "Tidak ada kamar lain, maaf ya," kata Andre sebelum akhirnya Andre keluar dari kamar, meninggalkan Cindy seorang diri. Cindy mengamati setiap detail kamar. Bulu kuduknya sudah merinding sedari tadi, mengingat memori dari sosok Adriana yang mengerikan. Namun disingkirkannya memori itu. Toh dia kesini selain untuk bekerja, juga untuk membantu Adriana. Jadi pastilah Adriana paham dan tidak membiarkannya ketakutan. Cindy menatap ke arah pintu saat seorang mengetuk pintu kamar. "Nenek," sapa Cindy dengan ramah. Nenek itu menatapnya dengan tajam, namun seakan susah untuk mengutarakan sesuatu. "Nenek kenapa? Butuh sesuatu?" tanya Cindy mulai mengerti. Sepertinya nenek memang mengalami gejala stroke yang membuatnya sulit berbicara. Namun tatapan nenek itu tidak melunak, tetap tajam sembari menunjuk pintu keluar. "Ini nenek ngusir aku apa bagaimana ya?" tanya Cindy dalam hati. "Nenek mau jalan keluar ya?" tanya Cindy. Namun tatapan nenek itu seperti kesal dan tangannya terus saja menunjuk ke arah. "Nenek mau aku pergi ya?" tanya Cindy. Lalu nenek mengangguk. "Tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini," kata Andre dengan tajam. Cindy mundur sedikit karena terkejut dengan perkataan tajam barusan. "Maaf, maksud saya ibu jangan diajak keluar, dan sebaiknya kamu juga tidak keluar rumah agar bisa fokus mengontrol ibu," kata Andre merubah mimik mukanya menjadi sangat ramah. Namun perubahan yang sangat cepat bukannya membuat Cindy lebih baik, malah membuat Cindy merasa takut. Jelas sekali, orang ini sangat berbahaya. "Iya pak, saya akan menjaga ibu sebaik mungkin," kata Cindy mencoba setenang mungkin. "Sebaiknya kamu istirahat. Saya mau menghabiskan waktu dengan ibu saya dulu. Nanti giliran kamu yang menjaga. Nanti saya ada urusan sampai malam," kata Andre mendorong kursi roda menjauh dari kamar. Setelah Andre menjauh dari kamar, Cindy terduduk di kasur, menahan badannya yang bergetar ketakutan, lalu merasakan sesuatu duduk di sebelahnya. "Ini belum apa-apa, Sin. Aku pun juga mengalami lebih dari yang kamu rasakan," kata seseorang dengan suara yang sangat familiar. "Kalau kamu mau dibantu, kenapa membingungkan aku? Kenapa membuatnya seakan rumit?" kata Cindy dengan menutup mukanya, enggan melihat ke arah Adriana. "Karena yang bisa aku beritahu hanyalah ingatan terakhirku saja. Maaf," kata Adriana. "Selebihnya wujudmu yang menyeramkan itu?" tanya Cindy ikut sedih. "Wujud itu hanyalah bentuk dari amarah. Jika tidak dalam keadaan marah, sebenarnya bisa saja aku menunjukkan wujud yang lebih baik,"
kata Adriana dengan parau. Seperti sekarang, tanya Cindy dengan masih menutup mata. Iya, jawab Adriana. Cindy melepas tangannya, yang sedari tadi menutup wajahnya. Dipandangnya sosok yang tengah duduk di sebelahnya, yang juga menatapnya dengan lekat. Degup jantung semakin kencang saat keduanya beradu tatap. Dipandangnya tubuh ringkih, yang berbalut baju hitam, tanpa lengan sebatas lutut. Baju yang dikenakan Adriana saat pertemuan terakhir dengan Cindy. Matanya tidak hentinya menangis. Masih sangat jelas wajah Adriana walau terlihat pucat pasi. Adriana, kata Cindy dengan parau. Aku hanya ingin pulang, Sin. Aku ingin keluargaku tahu. Aku ingin didoakan. Tolong aku, kata Adriana menangis. Cindy yang mendengarkan juga tidak kalah tersayat hatinya melihat sahabatnya bernasib sedemikian rupa. Anakku pun, aku ingin orang tuaku tahu, kata Adriana. Cindy mengangguk, tidak kuat melihat teman seperjuangannya menderita seperti ini. Akan aku usahakan apa yang aku bisa, agar kamu bisa tenang, jawab Cindy meyakinkan. Terima kasih, Sin, kata Adriana, lambat laun menghilang. Setelah Adriana menghilang, Cindy merebahkan kepalanya. Saat badannya hendak terlelap, sesuatu terjatuh di atas kepalanya. Ah, sial, kata Cindy mengerut keningnya. Ditatapnya sesuatu yang sempat menghantam kepalanya. Buku itu berwarna hitam, dengan sampul bertuliskan Adriana dan Sandy. Sandy? Tanya Cindy dalam hati. Dibukanya buku itu perlahan. Hari ini Sandy berusia 3 bulan. Oh, happy. Cindy menutup mulutnya, melihat foto ronsen, memperhatikan janin mungil yang saat itu berusia 3 bulan. Dibukanya lembar kedua. Karena aku hamil, Andre sudah sangat jarang memukulku. Bahkan aku sekarang tinggal di rumahnya. Sabar sayang, Mama sedang berjuang. Cindy menitikkan air mata. Tidak kuasa membayangkan apa yang terjadi setelah ini. Dibukanya lembaran ketiga. Aku sangat senang saat Andre ingin memberiku hadiah. Padahal waktu itu, aku tengah berdebat panjang, memintanya untuk memberi kejelasan, dan memintanya berpisah dengan istrinya. Kukira dia mengabaikan keinginanku, sampai suatu kotak diberikan padaku. Kotak yang berisi 2 bola mata berwarna biru. Dia tersenyum senang, mengatakan kalau dirinya sudah berpisah selamanya dengan istrinya. Tapi bagiku, dia sudah gila. Cindy menggigit bibir bawahnya, merasakan kengerian yang amat sangat. Dibukanya lembaran selanjutnya. Aku merasa sedang tidak baik-baik saja. Aku baru saja ke ruangan kerja Andre. Pantas saja dia tidak pernah mengizinkanku untuk masuk. Ruang kerjanya sangat mengerikan. Aku bukan tidak tahu kalau dirinya adalah seorang dokter. Namun aku tidak pernah berpikir kalau dia akan menyimpan semua foto pasiennya dengan luka-luka yang menganga. Dan aku berhasil mendapatkan ini. Ditatapnya sebuah kartu yang bertuliskan teka-teki silang. 1. Patung kepala kuda. 2. Nenek tua. 3. Ruang gelap. Dibukanya lembar kelima. Aku berhasil menemukan clue-nya. Baunya sangat anyir. Ruangannya gelap dengan cabang di setiap lorongnya. Banyak mayat tanpa mata. Badannya dikoyak habis. Kepalanya hilang dan sebagian digantung. Aku ketahuan. Halaman ke-6. Aku dipukul. Aku ditendang. Aku melindungi perutku. Aku meringkuk supaya Sandy aman. Halaman ke-7. Aku berhasil kabur. Aku menemui Cindy temanku. Tapi aku tidak bisa menceritakan keseluruhannya karena aku mencintai Andre.
Waktu itu aku hanya ingin pulang ke rumah, tapi Cindy tidak bisa membantuku. Cindy kembali menangis. Dadanya terasa sesak. Andai saja dia bisa membantu halaman ke-8. Aku menemui Lisa. Dia meneriakiku, mengatakan aku bodoh, dan mengatakan dia tidak bisa membantuku banyak. Tapi bukannya memulangkanku ke rumah orang tuaku. Dia menelpon Andre, dan Andre membawaku kembali ke rumah. Halaman ke-9. Siapapun yang baca ini, tolong aku, tolong Sandi. Di lembar lain, Cindy menemukan kartu nama, dan di lembar lainnya lagi, sudah tidak terisi. Cindy menggigit bibir bawahnya, memikirkan clue yang ada di kertas. Mengingat di lembar demi lembar Adriana tidak memberikan informasi bagaimana dia memecahkan clue tersebut. Dimasukkannya buku itu di tas lempang milik Cindy. Dia tahu nantinya semua itu pasti berguna. "Suster," kata seorang memanggil dari lantai bawah. "Iya, Pak," jawab Cindy dengan jantung yang berdegup. Cindy berlari menuju lantai bawah. "Tolong ibu dimandikan. Saya ada urusan dan akan pulang sangat larut malam. Atau mungkin tidak pulang. Tutup semua jendela dan kunci, dan jangan sampai keluar dari rumah ini," kata Andre dengan tajam. Iya, Pak," jawab Cindy menunduk. Setelah Andre pergi, Cindy menutup pintu, lalu mendorong nenek ke sebuah kamar yang sudah ditunjukkan oleh Andre. Kamarnya sangat luas, dengan gaya klasik yang sangat kental. Banyak patung-patung kecil, juga tulisan-tulisan Cina di dinding kamar. "Mandi dulu yuk, Nek," tanya Cindy melepas baju nenek. Nenek mengangguk pelan. Setelahnya didorongnya nenek ke kamar mandi dekat kamar. Setelah memasukkan nenek ke bathtub, Cindy pergi dari kamar mandi untuk mempersiapkan baju. Namun saat sampai di depan lemari, mata Cindy terfokus pada sebuah patung kepala kuda, mengingatkan pada clue yang tadi ada di buku. Diambilnya kepala itu, dan benar saja, di bawah patung itu terdapat sebuah kunci dan selembar kertas. Nenek tua. Dia tidak berbicara, berada di sebuah ruangan, dan selalu menatapmu dengan tajam. Cindy mengernyitkan dahinya, memikirkan maksud kalimat yang berada di kertas itu. Suara nenek itu. "Ah, iya, Nek, sebentar," kata Cindy memasukkan kertas dan kunci itu ke dalam sakunya. Setelah selesai menggantikan baju nenek, Cindy membawa nenek ke ruang makan. Namun pikirannya berkecamuk. Perasaan nenek biasa saja. Dia menatapku tajam hanya sesekali, dan beliau tidak selalu berada di dalam ruangan, tanya Cindy di dalam hati. Selesai nenek makan, Cindy mengantar nenek ke tempat tidur. Setelahnya pergi untuk beristirahat. Namun langkah Cindy terhenti saat berada di depan kamar Andre. Dengan segenap kekuatan, dibukanya pintu kamar itu. Namun saat Cindy akan membuka, pintunya terkunci. "Sial," kata Cindy dengan kesal. Namun kembali lagi dia teringat akan kunci yang barusan dia ambil. Dan benar saja, kuncinya cocok. Dibukanya pintu itu, dan ruangannya sangat gelap dan pengap. Coba dicarinya saklar untuk menyalakan lampu. Hati Cindy masih berdegup dengan kencang, takut kalau Andre tiba-tiba datang. "Ketemu," kata Cindy menyalakan lampu. Namun bukannya lega, Cindy malah bergidik ngeri saat lampu itu dinyalakan. Lampunya berwarna merah, ruangannya sangat berantakan, dan sedikit berbau anyir. Namun itu semua bukan tanpa alasan. Melihat ada satu baju yang berlumuran darah, Cindy berjalan mendekati tempat duduk. Lambat laun terlihatlah sebuah toples. Di dalamnya terdapat sosok mungil dengan penuh cairan bening. Dan di toples itu tertulis nama Sandy Mason. Cindy ngeri bukan main. Sungguh dirasanya badannya bergetar hebat. Terlebih foto-foto yang digantung di seutas tali.
dan badan Cindy roboh saat foto itu menunjukkan foto Adriana. Badannya disusun sedemikian rupa, tangannya kakinya sudah tidak pada tempatnya, dan matanya hilang, membuat wajah Adriana berlumuran darah. Sangat mengerikan. Cindy mengambil HP-nya, memfoto setiap apa yang dia temukan. Persetan dengan masuk penjara. Manusia seperti dia harus masuk penjara. Lalu saat Cindy hendak keluar, Cindy terkaget memandang figura berukuran besar, gambar nenek tua yang tengah melotot. Di bawahnya tertulis, 5 langkah dari pintu. Cindy yang membaca itu langsung paham. Sudah pasti ruang gelap di bawah ruang gelap. Yang dimaksud adalah lemari. Namun dirasa semuanya cukup. Maaf Adriana, aku tidak bisa masuk ke sana dan membiarkan diriku mati sia-sia. Kamu tidak menjelaskan jalan keluarnya, dan dengan masuk ke sana, aku tidak akan bisa membantumu. Setelah keluar dari pintu, Cindy buru-buru masuk kamar, membawa tas lempangnya, dan menuju pintu keluar. Cindy sudah memastikan semuanya. Semua data dirinya sudah ada di tas itu, juga semua bukti yang dia punya. Saat di seperempat jalan, Cindy teringat kata Adriana. Saat dia meminta bantuan kepada Lisa, enggan dilaporkan ke Andre. Cindy meminta taksi berhenti. Cindy duduk di depan kios, lalu kembali teringat kartu nama. Cindy berpikir, mungkin saja Adriana ingin ke sini, namun belum kesampaian. Akhirnya tanpa menunggu lama, Cindy menuju alamat tersebut. Rumahnya sangat besar, membuat Cindy sedikit ketakutan. Namun dibulatkan tekadnya, Cindy pun memasuki rumah itu, mengetuknya dengan pelan. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahunan membuka pintu itu. Pandangannya menaruh tanya, namun akhirnya mempersilahkan Cindy untuk masuk. Maaf, ada keperluan apa ya? Tanya perempuan itu. Maaf, apa Anda mengenal Adriana? Tanya Cindy dengan pelan. Perlahan mimik wajah perempuan itu berubah. Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Tanya perempuan itu. Cindy tidak menjawab, namun menyodorkan sebuah buku dan HP-nya. Perempuan itu terkejut, namun ditenangkannya hatinya, agar suaranya tidak bergetar. Dia pernah mencariku. Aku seorang psikologis. Namamu Amor? Tanya Cindy. Iya, aku Amor. Aku seorang psikolog. Dulu dia pernah berkonsultasi mengenai seseorang yang mempunyai kecenderungan melukai orang lain. Namun saya bilang, saya tidak bisa mendiagnosa seseorang hanya karena cinta. Kalau boleh saya ingin bertemu dengannya, kata Amor waktu itu. Namun keesokannya, dia datang lagi dengan beberapa memar di tubuhnya dan mengatakan kalau sebelumnya seseorang itu berlaku baik. Kalau mendengar ceritanya, saya pikir dia memiliki ciri-ciri populer. Seorang yang memiliki kepribadian ganda, dan sedikit menduga kalau seorang itu memiliki antisosial personal disorder atau gangguan kepribadian antisosial, yang dimana itu yang terdapat dari seorang psikopat. Namun saat itu saya hanya menduga. Saya tidak tahu jika sampai seperti ini. Ditambah korbannya bukan cuma satu. Jawab Amor menjelaskan. Lalu, dokter bisa bantu saya? Tanya Cindy memelas. Apa yang kamu mau? Tanya Amor. Saya ingin dokter memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Amor seperti mempertimbangkan. Saya tidak janji, tapi saya usahakan. Kalau boleh tahu seseorang itu siapa? Tanya Amor. Andre Sandewar, jawab Cindy. Apa? Jawab Amor seperti tidak asing. Andre Sandewar? Akan saya bantu. Saya kenal siapa dia, kata Amor menerawang. 3 bulan setelah kejadian itu, Cindy pun pulang. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemui keluarga Adriana. Memang benar semuanya sudah terungkap, dan Andre sudah masuk ke rumah sakit jiwa.
Namun rasa bersalah masih melekat di hati Lisa saat tidak bisa membawa jenazah Adriana. Keluarganya pun sangat terpukul, terlebih Adriana adalah tulang punggung keluarga. Namun tetap saja, dilakukan pemakaman dan juga doa. Dikuburkannya foto janin Sandi dan juga foto Adriana. Dikuburkannya juga dalam-dalam rasa benci kepada orang yang telah membunuh keduanya. Untunglah semua keluarga mengikhlaskan dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Nisan itu sendiri diberi nama Sandriana, nama dari janin dan ibunya. Lalu samar-samar aku melihat sosok perempuan. Wajahnya sangat cantik, bersih, dengan tersenyum menunjukkan bayi bermata biru digendongnya. Aku sangat lega, namun sepertinya Lisa tidak sama sepertiku. Setiap malam dia mengirim pesan berisi makian, atau selalu menceritakan tentang kepala yang ikut tidur bersamanya, rintian bayi dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi, aku tidak mau tahu. Salahnya yang terlibat, dengan selalu mengirimkan terus-menerus TKI ilegal ke rumah Andre. Kalau saja Cindy bertahan lebih lama, sudah pasti dia akan menjadi yang berikutnya. Kini Cindy menutup kisah itu dalam-dalam, dan membuka lembaran baru, dan terus mendoakan Adriana. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh TKI ilegal. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.